OTW ke Masjid Nabawi. Nenek mau udah duluan. Kita mau OTW ke Masjid Nabawi. Kita mau sholat subuh bersama. Subhanallah. Udah kucing sendal siapa katanya. Masya Allah, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Nyambung. Ayo nyambung yang di belakang. Yes. Kita ketinggalan ini orang banyak. Kalau yang bukan yang sama. Menuju Raudah. Yo yang warna-warni di depan. Di depan pasti sama. Di belakang. Sudah yang samaan. Ya lagi antri Raudah. Ini antri Raudah. Antri mau masuk ke Raudah sesuai antrian. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Boleh. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena percaya karena sendiri saja. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina dibongkar entah itu apa. Yang jelas tempat ini bersejarah. Sengaja tempat ini meskipun jadi lapangan di sini, jadi pelataran, tempat ini tetap diabadikan. Karena tempat ini adalah tempat yang bersejarah. Apa sejarah dari tempat ini? Inilah Bapak Ibu yang dinamakan daripada Saqifah Bani Sa'adah. Di sinilah adalah tempat politik pertama. Di sinilah tempat ketika Rasulullah dulu majunya kota Madinah ini. Rasulullah di kota Madinah dulu sebelum Nabi Muhammad hijrah kota Madinah, di kota Madinah nggak ada apa-apanya.
Malahan takut orang mau masuk ke sini. Ada yang mengatakan kota virus, ada yang mengatakan kota berbahaya. Tidak ada satupun yang masuk ke sini. Nabi Muhammad 13 tahun menyebarkan dakwah di kota Makkah, dicaci maki oleh orang kafir Quraisy, mau dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk hijrah menuju ke kota Yasrib. Awal nama kota Madinah ini namanya kota Yasrib. Kota Badui, kota yang tidak punya kemajuan. Tidak ada satupun yang datang ke tempat ini. Sesampai di kota Madinah, Nabi Muhammad disambut dengan membaca selawat Badar. Nabi Muhammad dulu Bapak Ibu hijrahnya dari kota Makkah ke kota Madinah. Pada waktu itu belum ada tekannya apa, pikiran ke sana Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sepanjang perjalanan lillahi likalimatillah, memperjuangkan agama kita untuk Islam. Sesampai di kota Madinah, disinilah Nabi Muhammad disambut dengan pembacaan selawat Badar yang besok kita akan melaksanakan salat di Masjid Quba. Di sana pertama kali Nabi Muhammad sampai. Setelah datang Nabi Muhammad ke sini, banyak pendatangan ke sini. Makanya kota Yasrib awalnya dikasih kota Madinah, kota Al-Munawwarah yang bercahaya. Sampai-sampai di kota inilah Bapak Ibu Nabi Muhammad pernah berdoa apa? Doa baginda Nabi kita Nabi Muhammad, ya Allah berkahilah di kota Madinah ini 2 kali lipat dibandingkan kota Makkah Al-Mukarramah. Sampai-sampai di kota Madinah ini Bapak Ibu ada kejadian menarik yang namanya Turbus Sifa. Di kota Madinah ini Bapak Ibu, debunya itu jadi obat, apalagi makanannya. Pernah di kota Madinah tiba-tiba hujan debu masuk ke rumah para sahabat, masuk ke rumahnya, takut berbahaya. Setelah selesai hujan, Nabi Muhammad datang. Apakah ada yang tadi melihat bahwasanya ada turunnya debu? Iya ya Rasulullah, saya melihat sendiri, cuma saya masuk ke kamar, saya karena takut berbahaya. Apa kata Rasulullah? Itu yang namanya turbus sifa, debu obat. Itu di kota Madinah kejadian. Makanya banyak Bapak Ibu ketika berangkat ulama-ulama kadang umat meninggal di sana berkata ummati, gimana nasib umatku, meninggal di rumahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meninggal di rumahnya yang sekarang dijadikan tempat istirahatannya. Di sanalah Bapak Ibu Nabi Muhammad meninggal di Kita lagi ziarah di Kita lagi keliling masjid mau berziarah. ziarah di Madinah. Hujan. Kita ke situ ya Kak. karpet itu semua sama. Kalau dulu 3 raudah karpet itu, sekarang semua sama. Untuk memastikan raudah mana, ini mimbar Rasulullah. Antara mimbar Rasulullah ke rumah Rasulullah, ini rumah Rasulullah. Yang pas di atasnya ini adalah kubah yang warna hijau. Kubah warna hijau yang ada di Masjid Nabawi itu pas di bawah kubah warna hijau itulah adalah rumah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini raudah ini. Makanya tadi ketika laki-lakinya bersama saya pastikan kanan kirinya di antara mimbar Rasulullah ke rumah Rasulullah. Belakangnya di sananya itu tiangnya ada kombinasi. Ada kombinasi kuningnya. Ada kawasan raudah. Dan posisi Masjid Nabi Muhammad yang asli, masjid posisinya ini sudah perbarui. Posisi Masjid Nabi Muhammad yang asli sekarang ditandai lampu yang ada putih di atas itu. Ini itu adalah posisi Masjid Nabi Muhammad yang asli. Sampai sekarang diabadikan. Termasuk masjid nanti ketika depan sana itu beda Masjid Nabi Muhammad kecil memang. Dia belakangnya sudah perluasan. Diabadikan. Terus posisi rumah baginda Nabi kita Nabi Muhammad ini Bapak Ibu, ini luasnya tempat perkuburan baginda Nabi kita Nabi Muhammad. Beberapa kubah yang jalan itu di atasnya itu. Biasanya pagi buka untuk udara segar biar masuk. Karena di Masjid Nabawi sudah serba AC sekarang. Inilah Bapak Ibu di sebelah kanan, ini tempat yang bersejarah. Di tempat inilah Bapak Ibu Nabi Muhammad pernah berdoa, doanya la sujud
pada Allah. Dan tempat inilah dulu tidak berbentuk masjid, tempat datar, lapangan datar, tidak ada atap. Cuman sekarang dibangun masjid karena di tempat ini tempat yang bersejarah. Dan masjid ini sampai sekarang dibuka. 5 waktunya sholat dibuka. Dibuka bukan dalam artian menyaingi Masjid Nabawi, tidak. Ini buka. Duhur, asar, maghrib, isya. Sholat di sini berjemaah. Ada imamnya. Dibuka bukan dalam artian menyaingi Masjid Nabawi, tidak akan. Tapi di tempat inilah pernah Rasulullah berdoa, doanya langsung dijawab. Di kota Madinah ini lama tidak hujan, pisang, panas, kandus, tidak ada air. Bapak Ibu yang sangat rela untuk menemani baginda Nabi, taruhannya nyawa dari kota Mekah, kota Madinah. Nabi kita Nabi Muhammad Jangan nongkrong. Nabi Muhammad meninggal di Madinah. Nabi Muhammad dimakamkan di rumahnya. Karena itu Bapak Ibu, setiap kita memasuki masjid, sebelum melaksanakan sholat, berusahalah untuk mengucapkan salam kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang mengucapkan salam kepadaku, maka aku akan menjawabnya salam tersebut. Dan barang siapa yang mengucapkan selawat kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad, maka akan dikasih rahmat, dikasih kebahagiaan oleh Allah langsung kepada umat Nabi Muhammad SAW. Apa? 10 kebaikan pada saat ini. Makanya kita ini sekarang berdatangan dengan Rasulullah, ucapkan salam kepada Rasulullah.